si manis jembatan Ancol, fakta nomor 5 bikin kamu merinding. Bayangkan, kamu sedang berjalan seorang diri di malam hari. Sunyi. Hanya suara angin yang berbisik pelan di telingamu. Lalu tiba-tiba dari ujung jalan, muncul sosok wanita cantik bergaun putih. Senyumnya manis, matanya menatap tajam ke arahmu. Kamu ingin lari, tapi kaki terasa kaku. Dan di saat itulah kamu sadar, kamu sedang berada di jembatan Ancol. Sebelum kita lanjut ke cerita lengkapnya, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan dukung channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah misteri yang bikin bulu kuduk berdiri. Siap? Pegang erat nyalimu, karena kita akan mengungkap fakta-fakta mengerikan tentang si manis jembatan Ancol. Bagian 1, awal legenda sosok wanita misterius. Cerita ini bermula dari sebuah legenda urban yang sudah melegenda di Jakarta. Jembatan Ancol, sebuah jembatan yang menghubungkan kawasan Ancol, bukan hanya terkenal karena keindahan pantainya, tapi juga karena kisah mistis yang mengitarinya. Di balik kerlap-kerlip lampu kota Jakarta, jembatan ini menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi yang melahirkan salah satu hantu urban paling terkenal di Indonesia, si manis jembatan Ancol. Siapa dia sebenarnya? Mengapa kisahnya begitu melegenda hingga diangkat ke layar lebar dan sinetron? Konon, semuanya berawal dari seorang gadis cantik yang bernasib tragis. Ia menjadi korban kekejaman manusia, dan kematiannya menorehkan dendam yang tak pernah selesai. Bagian 2, asal-usul si manis, kisah tragis di balik sosoknya. Menurut cerita yang beredar, si manis adalah seorang gadis cantik bernama Maryam, dalam beberapa versi disebut Siti Ariyah. Dia hidup di era 1940-an, saat Ancol masih berupa rawa-rawa dan pemukiman sederhana. Maryam adalah gadis yang terkenal karena kecantikannya. Kulitnya kuning langsat, rambutnya panjang hitam berkilau, dan wajahnya begitu manis hingga banyak pemuda jatuh hati padanya. Namun, kecantikan yang ia miliki justru menjadi malapetaka. Dalam satu versi cerita, Maryam menjadi korban nafsu bejat seorang pria bangsawan yang kaya raya. Ia ditipu, disiksa, bahkan dibunuh secara keji. Jenazahnya dibuang di sekitar jembatan yang kini dikenal sebagai Jembatan Ancol. Sejak saat itu, arwah Maryam tak pernah tenang. Ia bergentayangan, mencari keadilan yang tak pernah ia dapatkan di dunia nyata. Bagian 3, penampakan si manis antara nyata dan ilusi. Banyak cerita menyeramkan tentang penampakan si manis. Sosoknya digambarkan sebagai wanita cantik bergaun putih, wajahnya sangat cantik, tapi ada yang bilang ia tidak punya kaki. Kadang, ia muncul di tengah malam, menunggu di tepi jembatan. Dalam banyak laporan, ia sering menampakkan diri kepada pengendara motor atau mobil yang melintas di malam hari. Beberapa pengendara bahkan mengaku menabrak sosok wanita cantik di jalan, tapi setelah berhenti, sosok itu menghilang begitu saja. Ada juga kisah seorang sopir taksi yang mengantar seorang wanita cantik berpakaian putih. Saat sampai tujuan, ia menoleh ke belakang kursinya kosong. Bagian 4, si manis di film dan sinetron. Legenda si manis jembatan Ancol semakin populer setelah diangkat ke film layar lebar pada tahun 1973 dengan judul Si Manis Jembatan Ancol, dan kemudian menjadi sinetron yang sangat populer di era 1990-an. Karakter si manis yang diperankan oleh Diah Permatasari begitu melekat di hati masyarakat. Namun, tahukah kamu? Banyak kru film yang mengaku mengalami kejadian aneh saat proses syuting, seperti suara langkah kaki, lampu yang tiba-tiba mati, dan bahkan sosok misterius yang tertangkap kamera. Bagian 5, fakta nomor 5 yang bikin merinding. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang kamu tunggu-tunggu, fakta nomor 5 yang bikin kamu merinding. Menurut sejumlah paranormal dan warga sekitar, Jembatan Ancol dianggap sebagai salah satu gerbang ke dunia gaib di Jakarta. Kenapa? Karena di bawah jembatan itu, konon ada aliran energi negatif yang sangat kuat. Bahkan, beberapa orang yang mencoba melakukan ritual pemanggilan di sana mengaku melihat sosok wanita bergaun putih dengan wajah penuh darah. Lebih ngeri lagi, ada kesaksian seorang pria yang pernah mencoba mengganggu sosok tersebut. Ia mengolok-olok dan menantang si manis. Malam itu juga, pria tersebut mengalami kecelakaan misterius yang merenggut nyawanya. Bagian 6, kesaksian nyata pengalaman sopir malam. Seorang sopir truk bernama Hendra pernah bercerita bahwa suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, ia sedang melintas di Jembatan Ancol. Saat itu hujan rintik-rintik, jalanan sepi, hanya ada suara mesin truknya. Tiba-tiba, ia melihat seorang wanita bergaun putih berdiri di pinggir jalan. Rambutnya terurai,
wajahnya pucat, dan ia tersenyum. Hendra mengira wanita itu butuh tumpangan, jadi ia memperlambat truknya. Tapi begitu truk berhenti, wanita itu lenyap begitu saja di depan mata. Yang lebih menyeramkan, ketika ia melanjutkan perjalanan, ia merasa ada bau wangi bunga melati di dalam kabin truknya, padahal jendela tertutup rapat. Bagian 7, misteri yang tak pernah terpecahkan. Hingga kini, tak ada yang bisa memastikan siapa sebenarnya si manis jembatan Ancol. Apakah ia benar-benar arwah Maryam? Ataukah hanya legenda yang terus diwariskan turun-temurun? Yang jelas, sampai sekarang, banyak orang yang mengaku masih melihat penampakan di sekitar jembatan Ancol, terutama di malam-malam tertentu. Sebagian orang percaya bahwa si manis hanyalah mitos, tapi sebagian lain yakin bahwa dia nyata dan masih bergentayangan. Bagian 8. Teori mistis siapa sebenarnya si manis? Hingga kini, banyak teori berkembang tentang siapa sebenarnya sosok si manis jembatan Ancol. Ada 3 teori populer yang sering diperbincangkan. 1. Teori arwah penunggu. Banyak orang percaya bahwa si manis adalah arwah penasaran korban pembunuhan di masa lalu. Kematiannya yang tragis membuat rohnya gentayangan, mencari pelaku yang menghabisi nyawanya. 2. Teori makhluk gaib penjaga lokasi. Dalam pandangan supranatural, si manis bukanlah manusia yang pernah hidup, melainkan jin penunggu kawasan Ancol yang mengambil bentuk wanita cantik agar manusia tertarik dan mendekat. 3. Teori ilusi massal. Sebagian kalangan skeptis berpendapat bahwa cerita ini hanyalah sugesti kolektif. Orang-orang yang melintas di jembatan malam hari sudah ketakutan lebih dulu, sehingga otak mereka menciptakan ilusi visual. Meski teori-teori ini terus menjadi perdebatan, faktanya, laporan penampakan masih terjadi sampai sekarang. Bahkan, beberapa orang yang mencoba menantang mitos ini dengan membuat konten, justru mengalami kejadian aneh yang terekam kamera. Bagian 9, misteri di balik ritual pemanggilan. Tahukah kamu, banyak orang sengaja melakukan ritual pemanggilan si manis di jembatan Ancol, baik untuk konten, uji nyali, maupun sekadar pembuktian. Dalam ritual ini, biasanya mereka membawa sesaji berupa bunga 7 rupa, kemenyan, dan kaca besar. Konon, jika ritual dilakukan dengan benar, si manis akan menampakkan diri melalui pantulan kaca terlebih dahulu, sebelum akhirnya menampakkan diri secara nyata. Ada cerita mengerikan tentang sekelompok pemuda yang mencoba ritual ini. Awalnya mereka hanya ingin membuat konten YouTube dengan judul Menantang si Manis Jembatan Ancol. Mereka menyiapkan kamera, sesaji, dan membaca mantra. Beberapa menit kemudian, bau melati yang sangat tajam memenuhi udara, meski saat itu mereka berada di ruang terbuka. Tiba-tiba, salah satu kamera mati total tanpa alasan, dan salah satu anggota mereka mendengar suara perempuan tertawa pelan di dekat telinganya. Mereka panik, segera membereskan barang-barang, dan berlari meninggalkan lokasi. Namun, sejak malam itu, salah satu pemuda mengaku sering bermimpi didatangi wanita bergaun putih yang hanya berdiri di pojok kamar sambil menatapnya. Cerita ini bukan satu-satunya. Ada banyak kisah serupa yang beredar, membuat orang bertanya-tanya. Apakah si manis hanya legenda, ataukah dia benar-benar ada dan sedang mengintai mereka yang berani mengusiknya? Penutup. Itulah kisah legendaris si manis jembatan Ancol, sebuah cerita yang tak pernah lekang oleh waktu. Dari kisah tragis di masa lalu, penampakan yang membuat bulu kuduk berdiri, hingga ritual pemanggilan yang berakhir mengerikan. Satu hal yang pasti, misteri ini belum terpecahkan sampai hari ini. Sekarang bayangkan, jika kamu harus melewati jembatan Ancol seorang diri di tengah malam. Berani? Atau justru kamu akan menoleh ke kanan dan berharap tidak melihat seorang wanita cantik bergaun putih sedang menatapmu? Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu gak ketinggalan kisah misteri berikutnya yang lebih menegangkan. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Ingat, jangan pernah remehkan tempat yang sepi, karena kita tidak pernah benar-benar sendirian. Selamat malam, dan semoga tidurmu nyenyak kalau bisa.